Kisah Pelabuhan Bebas Sabang. Alasan Belanda membangun pelabuhan di Pulau W. Krisis, perjuangan bertahan dan kemunduran Pelabuhan Sabang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Sabang memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan Singapura. Pada tahun 1896, Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk perdagangan umum, menegaskan signifikansinya. Pada tahun 1920-an, kapal motor semakin banyak muncul dalam pelayaran. Sabang berhasil mengambil manfaat dari ini dengan menawarkan perdagangan minyak. Pergeseran ini memiliki dampak yang signifikan bagi Sabang, karena pada tahun 1930-an, minyak mulai menggantikan batu bara dari pasar. Pada tahun 1932, Dewan Sabang Maatchapich membuat kesepakatan dengan KPM untuk mengirim lebih banyak kargo melalui Sabang, tetapi Sabang masih kesulitan bersaing di pasar minyak. Minyak ditawarkan dengan harga rendah di terusan Suez dan di Amsterdam oleh minyak Rusia dan Rumania. Di Hindia Belanda sendiri, harga minyak di Sabang lebih mahal Rp1 dibandingkan dengan di Priok atau Surabaya. Meskipun mengalami kesulitan, Sabang terus mengeksplorasi pasar baru. Salah satunya adalah dukungan perusahaan Sabang untuk penerbangan interkontinental pertama dari Schiphol ke Batavia pada tahun 1924. Pada tahun 1926, rencana untuk layanan udara tetap Sabang-Batavia-Surabaya untuk pengiriman pos sudah sangat maju. Sabang dilewati oleh Belawan ketika layanan udara Batavia-Singapura-Medan dimulai pada 1 Januari 1928. Lagi-lagi Belawan menjadi pesaing Sabang. Pada tahun 1930, Sabang mengalami kemunduran ketika Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaart Maatchapich kehilangan minat dalam mendirikan bandara di Sabang. Konstruksi bandara terhambat oleh krisis. Pada tahun 1937, bandara tetap dibangun dan sebagian besar telah selesai, tetapi terlalu kecil untuk pesawat Knilm. Pada tahun 1939, upaya dilakukan untuk memperpanjang landasan dengan menyewa alat berat Amerika. Pada 8 Mei 1940, 2 hari sebelum invasi Belanda oleh Jerman, laporan menyebutkan bahwa proyek perluasan Bandara Sabang terus berlanjut. Selama Perang Dunia Kedua, 1939 hingga 1945, ketika Jepang menaklukkan Hindia Belanda pada tahun 1940, termasuk Sabang, staf pelabuhan ditahan di kamp Sumatera atau dijadikan tawanan perang di Thailand. Sabang mengalami serangan bom berat oleh pasukan sekutu pada bulan Juni 1945. Setelah inspeksi pada tahun 1946, perusahaan melakukan likuidasi NV, Zeehaven dan Kolenstation Sabang. Proses likuidasi selesai pada tahun 1959, dan pelabuhan tersebut dijual kepada pemerintah Indonesia dengan harga Rp1.506.000, menandai akhir dari lebih dari 60 tahun perjalanan pelabuhan tersebut.